Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rensi dengan NIM C012112 dari kelas manajemen D. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang time value of money atau nilai waktu dari uang. Nah, time value of money atau nilai waktu dari uang adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa sejumlah uang yang dimiliki saat ini memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan uang dalam jumlah serupa di masa depan. Nilai waktu dari uang juga umum disebut sebagai nilai waktu uang dan menjadi konsep dasar keuangan. Nilai waktu dari uang sendiri memiliki konsep. Konsep time value of money memiliki 3 konsep yang perlu kita pahami. Yang pertama, present value. Present value adalah nilai uang saat ini yang memiliki potensi dibungakan untuk menghasilkan penghasilan lebih tinggi di masa depan. Nilai dari present value bisa digunakan untuk mencari tahu jumlah uang yang dapat kita investasikan saat ini supaya menghasilkan jumlah tertentu di waktu mendatang. Yang kedua, future value. Future value adalah nilai uang yang kita peroleh dengan jumlah uang saat ini. Jika sekarang kamu menginvestasikan uangmu, apalagi suku bunganya tinggi, maka nilai dan jumlahnya otomatis dapat meningkat. Yang ketiga, anuitas. Anuitas adalah pembayaran secara berkala dalam kurun waktu yang ditentukan. Anuitas digunakan oleh perusahaan asuransi untuk melakukan pembayaran premi kepada nasabahnya. Konsep ini juga bisa digunakan untuk menghitung bunga pinjaman atau investasi jangka panjang. Adapun rumus time value of money dari konsep di atas, maka bisa menghitung nilai waktu uang. Adapun istilah yang digunakan pada rumus time value of money adalah sebagai berikut, yaitu future value adalah FV sama dengan PV dikali dengan 1 ditambahi pangkat N, di mana FV adalah nilai masa depan, PV adalah nilai saat ini atau jumlah uang yang ingin diinvestasikan, I adalah suku bunga per periode, N adalah jumlah periode. Contohnya, jika kamu menyimpan uang di bank sebesar 50 juta dengan suku bunga 5% per tahun selama 3 tahun, rumusnya akan menjadi FV sama dengan 50 juta dikali dengan 1 ditambah 0,05 pangkat 5. Hasilnya adalah FV sama dengan 50 juta dikali dengan 1,25. Sehingga tabungan kamu dalam 5 tahun ke depan adalah senilai Rp62.500.000. Contoh kedua, kamu ingin menabung di bank dengan tujuan mendapatkan uang sejumlah 30 juta ribu dalam waktu 3 tahun. Jika suku bunga di bank adalah 10%, maka jumlah uang yang harus kamu simpan di bank adalah penyelesaiannya, di mana PV adalah present value atau jumlah uang yang harus disimpan saat ini, FV adalah future value atau jumlah uang yang ingin Anda dapatkan di masa depan, I adalah suku bunga, N adalah periode waktu. Jadi, FV adalah 30 juta, suku bunga atau I adalah 10%, dan periode waktu atau N adalah 3 tahun. Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita menggunakan rumus present value, yaitu present value sama dengan future value dibagi dengan 1 ditambah suku bunga pangkat N. PV sama dengan 30 juta rupiah dibagi 1 tambah 0,1, pangkat 3. PV sama dengan 30 juta ribu dibagi 1,3. PV sama dengan 23.076.923 rupiah
Jadi, bila kamu ingin memiliki uang senilai 30 juta rupiah dalam waktu 3 tahun, kamu harus menabung sekarang dengan jumlah 23.076.923 rupiah. Keuntungan dan risiko investasi. Keuntungan yang pertama yaitu peningkatan nilai aset. Peningkatan nilai aset merujuk pada kenaikan nilai atau harga suatu aset dari waktu ke waktu. Aset dapat berupa properti, saham, obligasi, logam mulia, atau aset lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Penting untuk dicatat bahwa peningkatan nilai aset tidak selalu terjadi dalam nilainya. Dapat berfluktuasi tergantung pada kondisi pasar dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Juga investasi pada aset memiliki risiko dan ada kemungkinan nilai aset tersebut turun. Yang kedua, pendapatan aset. Aset dapat berupa berbagai macam instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, atau properti seperti rumah atau apartemen yang disewakan. Pendapatan aset dapat berasal dari beberapa sumber, di antaranya yang pertama dividen, kedua bunga, ketiga pendapatan sewa, keempat pendapatan dari investasi, ketiga yaitu diversifikasi portofolio. Investor mengalokasikan dana mereka ke berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, reksadana, properti atau komoditas. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara risiko dan potensi pengembalian dengan menghindari terlalu terpaku pada suatu jenis aset atau instrumen keuangan saja. Dalam diversifikasi portofolio, investor mengalokasikan dana mereka ke berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, reksadana, properti, atau komoditas. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara risiko dan potensi pengembalian dengan menghindari terlalu terpaku pada suatu jenis aset atau instrumen keuangan saja. Nah, adapun risiko investasi yaitu pertama, penurunan nilai aset. Penurunan nilai aset dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, perubahan pasar, kedua, kinerja perusahaan, ketiga, perubahan kondisi ekonomi, keempat, perubahan regulasi atau kebijakan. Yang kelima, risiko spesifik. Penting untuk diingat bahwa penurunan nilai aset adalah risiko yang melekat dalam investasi. Tidak ada jaminan bahwa nilai aset akan selalu naik atau stabil. Investor harus mempertimbangkan risiko ini dan melakukan riset yang cermat sebelum melakukan investasi. Risiko yang kedua yaitu risiko likuiditas, merujuk pada kemampuan seseorang atau entitas untuk membeli atau menjual suatu aset dengan cepat dan tanpa signifikan mempengaruhi harga pasar. Risiko likuiditas terkait dengan ketersediaan pasar yang cukup untuk memfasilitasi transaksi dengan mudah. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan risiko likuiditas adalah yang pertama, kurangnya minat pasar, kedua, ukuran pasar yang kecil, ketiga, peraturan atau pembatasan, dan keempat, ketidakpastian pasar. Risiko likuiditas dapat memiliki dampak negatif pada investor karena sulit untuk mengubah aset menjadi uang tunai dengan cepat atau dengan harga yang diinginkan. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk mempertimbangkan risiko likuiditas saat memilih aset dan diversifikasi portofolio mereka. Risiko yang ketiga yaitu ketidakpastian pasar. Ketidakpastian pasar dapat mempengaruhi berbagai aspek pasar, termasuk harga aset, permintaan konsumen, investasi bisnis, dan sentimen investor.
Beberapa dampak dari ketidakpastian pasar adalah yang pertama, volatilitas harga, kedua, penundaan keputusan investasi, ketiga, konsumen yang berhati-hati, dan keempat, pengaruh kebijakan pemerintah. Penting untuk dicatat bahwa ketidakpastian pasar adalah bagian alami dari aktivitas pasar dan tidak dapat semudahnya dihindari. Investor dan pelaku bisnis harus mengembangkan strategi yang dapat mengolah dan merespon ketidakpastian ini dengan kebijaksanaan. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang adalah yang pertama, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi akan mengurangi nilai waktu uang karena uang akan lebih bernilai di masa depan jika dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi saat ini. Yang kedua, itu inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi akan mengurangi nilai waktu uang karena daya beli uang yang akan menurun di masa depan. Oleh karena itu, uang saat ini lebih berharga daripada uang di masa depan. Yang ketiga, risiko. Risiko investasi atau pinjaman juga dapat mempengaruhi nilai waktu uang. Sehingga semakin tinggi resiko, semakin tinggi tingkat pengembalian yang diharapkan untuk menginflasi resiko tersebut. Yang keempat, kesempatan alternatif. Nilai waktu uang juga dipengaruhi oleh kesempatan alternatif yang ada. Jika ada investasi atau penggunaan uang lain yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, maka nilai waktu uang akan lebih rendah. Yang kelima, preferensi individu. Setiap individu memiliki preferensi yang berbeda terkait dengan nilai waktu uang. Beberapa orang mungkin lebih fokus pada keuntungan jangka pendek, sementara yang lain mungkin lebih mempertimbangkan nilai jangka panjang. Semua faktor ini saling berhubungan dan dapat mempengaruhi keputusan finansial seseorang terkait dengan penggunaan uang mereka. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan terima kasih.